Halo semuanya, selamat datang di channel AN Plot. Sekarang kita sudah sampai di chapter ke-17 belajar forex. Pada video ini saya akan membahas cara tentukan area entry paling powerful di market. Gabungan liquidity, fair value gap, dan order block bisa jadi pilihan paling powerful dalam eksekusi entry di market. Hal ini karena dalam pergerakan sebuah market, baik dalam kondisi uptrend, downtrend, atau sideways, selalu muncul ketiga bagian ini. Apalagi liquidity, fair value gap, dan order block dapat digunakan untuk menentukan pergerakan market apakah akan terjadi uptrend atau downtrend. Tapi sebelum lanjut, di sini saya akan mengajarkan ke kalian terlebih dahulu cara menentukan area liquidity, fair value gap, dan order block dengan benar. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar kalian paham teknik ini. Dimulai dari liquidity terlebih dahulu. Dalam market, ada dua jenis liquidity yang dikenal, yakni liquidity swap dan liquidity run. Liquidity swap sendiri biasanya menandakan market akan melakukan downtrend. Biasanya dapat ditandai dengan pergerakan market yang sedang sideways, membentuk area support dan resisten. Kemudian pada area resisten, terdapat sebuah candle yang bergerak melewati area tersebut, kemudian berbalik arah melakukan penurunan. Maka ini dapat dikatakan sebagai liquidity swap. Sementara itu, liquidity run menandakan market akan melakukan uptrend. Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah market yang sedang sideways, kemudian terdapat pergerakan market yang berhasil menembus area support, lalu bergerak secara cepat melakukan pembalikan arah, maka ini dapat dikatakan liquidity run. Nah, tentu kalian sudah paham mengenai liquidity. Selanjutnya, mari kita pelajari apa itu fair value gap. Biasanya, fair value gap terdiri dari tiga bagian candle, di mana untuk candle pertama berukuran lebih kecil, kemudian candle kedua berukuran besar, pertanda banyaknya buyer masuk atau seller yang keluar. Yang kemudian diikuti lagi candle ketiga, namun candle tersebut tidak bersentuhan dengan candle pertama, maka area ini dapat dikatakan sebagai area gap. Lalu selanjutnya untuk order block dapat ditandai dengan pergerakan candle yang koreksi pada uptrend atau downtrend, lalu diikuti dengan candle fair value gap atau imbalance. Nah, oke, tentu kalian sudah paham tentang liquidity, fair value gap, dan order block. Selanjutnya, mari kita masuk ke market untuk cara penggunaannya. Di sini terdapat sebuah market yang sedang uptrend, kemudian melakukan koreksi, kemudian diikuti pergerakan ke atas lagi. Nah, maka area di sini dapat dijadikan sebagai area break of structure. Setelah itu, di candle yang melakukan kenaikan ke atas ini, kita menemukan adanya fair value gap. Dengan candle pertama ini tidak bersentuhan dengan candle ketiga, maka terbentuklah area fair value gap di sini. Setelah diidentifikasi bahwa fair value gap telah terbentuk, maka area koreksi ini kita dapat identifikasi sebagai area order block karena sudah terbentuk berupa area fair value gap di atas. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah mengamati pergerakan candle berikutnya untuk menemukan apakah terjadi sebuah liquidity setelah terbentuk area order block dan fair value gap. Dan di sini setelah pergerakan market ke atas lalu melakukan koreksi lagi hingga membentuk area support di bawah dan area resisten di atas. Lalu di sini market melakukan pergerakan lagi hingga melewati area resisten di sini, sehingga area ini dapat dijadikan sebagai break of structure. Lalu kita akan jadikan area tertinggi ini sebagai area resisten baru. Nah, selanjutnya di sini market melakukan penurunan hingga melewati area support. Maka ini dapat dijadikan sebagai area liquidity
Kenapa dijadikan area liquidity di sini? Karena adanya candle yang melakukan penurunan, namun candle ini masih dalam satu bagian di sini. Jadi dia itu masih satu bagian, namun setengahnya itu berhasil melewati area support hingga menyentuh area fair value gap, dan setengahnya lagi berada di atas area support, sehingga ini dapat dikatakan sebagai area liquidity yang tepat. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah tinggal masuk ke dalam market, karena kita sudah mengidentifikasi di bawah sini terbentuk berupa order block, lalu di atasnya ada fair value gap, dan di atasnya lagi terbentuk berupa liquidity. Maka area ini dapat kita jadikan sebagai area open posisi. Dengan stop lossnya bisa kalian atur sedikit di bawah fair value gap, atau jika kalian ingin menghindari pergerakan market yang bergerak secara liar, maka kalian bisa letakkan sedikit di bawah area order block. Lalu untuk take profitnya bisa 2 kali dari stop loss. Dan beginilah hasilnya. Oke, di sini kita sudah berhasil mendapatkan profit dari gabungan liquidity run, terus ada order block dan fair value gap. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan liquidity swap? Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat sebuah market yang bergerak uptrend kemudian downtrend kembali, sehingga area atas ini bisa kita gambar sebagai area resisten. Dan di area sini bisa dijadikan liquidity swap. Kenapa? Karena candle ini berhasil menembus area resisten. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah menganalisis candle yang ada di sini. Kita menemukan candle bullish di sini membentuk sebuah fair value gap antara candle pertama dengan candle ketiga itu tidak saling bersentuhan, sehingga terbentuklah yang namanya gap atau fair value gap. Setelah kita mengidentifikasi fair value gap terbentuk di sini, maka area atas sini dapat dijadikan sebagai area order block. Dan di sini sudah lengkap. Tadi area di sini adalah area liquidity, terus di atas sini adalah area order block, dan di bawah area order block ini ada area fair value gap. Selanjutnya apa yang kalian lakukan adalah tinggal menunggu area yang tepat untuk melakukan open posisi. Maka kalian itu bisa open posisi sell di area order block ini. Lalu untuk stop lossnya bisa kalian atur sedikit di atas order block, dan take profitnya bisa 2 kali dari stop loss. Dan beginilah hasilnya. Oke, di sini kita berhasil profit dari penggunaan gabungan liquidity swap, order block, dan fair value gap. Dan mungkin sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.